Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Sabila dari 11 Perawat C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penyakit kardiomiopati. Yang pertama ada definisi. Definisi kardiomiopati. Kardiomiopati adalah istilah umum untuk penyakit otot jantung miokardium yang menyebabkan jantung menjadi membesar, menebal atau kaku. Kondisi ini mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung atau aritmia, gangguan irama jantung. Yang kedua, etiologi kardiomiopati. Penyakit kardiomiopati dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termaksud faktor genetik, kondisi medis tertentu, dan gaya hidup. Faktor genetik seperti mutasi pada gen yang mengkontrol pembentukan jantung dapat menyebabkan kardiomiopati bawaan. Kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan infeksi jantung juga dapat menyebabkan kardiomiopati yang didapat. Selain itu, gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi alkohol berlebihan juga dapat memicu terjadinya kardiomiopati. Yang ketiga, ada faktor resiko kardiomiopati. Yang pertama, faktor genetik. Beberapa jenis kardiomiopati seperti kardiomiopati hipertrofik dan kardiomiopati atrimogenik seringkali diturunkan dalam keluarga. Kedua, infeksi. Infeksi virus pada jantung seperti miokarditis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan otot jantung. Yang ketiga, faktor gaya hidup. Konsumsi alkohol berlebihan, penyalahgunaan narkoba seperti kokain atau amfetamin dapat meningkatkan risiko kardiomiopati. Yang ketiga, ada jenis-jenis kardiomiopati. Yang pertama, kardiomiopati dilatasi. Yang kedua, kardiomiopati hipertrofik. Yang ketiga, kardiomiopati restriktif. Keempat, kardiomiopati Takotsubo. Dan yang kelima, kardiomiopati aritmogenik ventrikel kanan. Adapun manifestasi klinis. Manifestasi klinis kardiomiopati bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Tapi secara umum gejala-gejala yang sering muncul meliputi yang pertama, sesak nafas, kelelahan, edema, nyeri dada, dan pusing atau sinkop. Komplikasi penyakit kardiomiopati. Komplikasi utama kardiomiopati meliputi gagal jantung, aritmia atau detak jantung tidak teratur, penggumpalan darah, dan kematian jantung mendadak. Selain itu, kardiomiopati juga dapat menyebabkan masalah katup jantung, peningkatan resiko stroke, dan bahkan kematian. Berikut adalah beberapa komplikasi spesifik yang mungkin timbul. Ada gagal jantung, jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kedua, aritmia, detak jantung tidak teratur yang dapat mengganggu aliran darah dan menyebabkan masalah lain. Dan masalah katup jantung. Katup jantung tidak berfungsi dengan baik, memengaruhi aliran darah. Adapun pencegahan penyakit kardiomiopati. Pencegahan kardiomiopati yang disebabkan oleh faktor genetik tidak mungkin, namun risiko kardiomiopati dapat dikurangi dengan menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga teratur, diet sehat, tidur cukup, dan pengelolaan stres. Pencegahan kardiomiopati melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, pola hidup sehat. Kedua, pemeriksaan dan pengobatan dini. Pemeriksaan jantung secara teratur, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit kardiomiopati. Yang ketiga, hindari paparan toksin
batasi paparan bahan kimia beracun, radiasi dada. Adapun penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis pada kardiomiopati bertujuan untuk mengendalikan gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengobatan bisa berupa obat-obatan, tindakan medis seperti ablasi, kateter, atau operasi, hingga transplantasi jantung dalam kasus parah. Yang pertama, terapi medikamentosa. Obat antihipertensi digunakan untuk mengontrol tekanan darah seperti ACE, inhibitor, captopril, beta blocker, propranolol, atau penghambatan reseptor angiotensin 2. 2. Terapi invasif dan pembedahan. Ablasi kateter. Tindakan ini mengecilkan bagian otot jantung yang menebal, terutama pada kardiomiopati hipertrofik dengan menggunakan kateter yang diinjeksi dengan alkohol. Yang ketiga, terapi tambahan. Perubahan gaya hidup meliputi diet rendah garam, olahraga teratur, menghindari kafein dan alkohol, serta menjaga berat badan ideal. Terapi resinkronisasi jantung atau CRT digunakan untuk memperbaiki koordinasi kontraksi jantung. Alat bantu ventrikel kiri atau LVAD digunakan untuk membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Penata laksanaan non-medis. Penata laksanaan non-medis pada kardiomiopati fokus pada perubahan gaya hidup dan tindakan pencegahan untuk membantu mengelola gejala dan menurunkan resiko komplikasi. Yang pertama, menjaga pola makan sehat. Yang kedua, berolahraga secara rutin. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, menghindari alkohol. Dan yang terakhir, tidur yang cukup. Kesimpulannya adalah kardiomiopati adalah penyakit otot jantung yang menyebabkan gangguan fungsi pompa jantung yang dapat pada gagal jantung atau bahkan kematian mendadak. Penyakit ini dibedakan menjadi beberapa jenis utama seperti kardiomiopati dilatasi, hipertrofik, dan restriktif, dengan gejala yang bervariasi dari sesak nafas, kelelahan, hingga palpitasi. Cara penjaganya dengan cara menjaga pola hidup sehat dan hindari alkohol dan rokok. Baiklah, dari presentasi saya tadi, apakah ada pertanyaan? Yang pertama, apa dampak dari penyakit hipertrofi kardiomiopati? Jadi, kardiomiopati hipertrofik adalah penyakit yang menyebabkan otot jantung menebal yang juga disebut hipertrofi. Otot jantung yang menebal dapat mempersulit jantung untuk memompa darah. Yang kedua, bagaimana cara pencegahan pada penyakit kardiomiopati? Pencegahannya dengan cara menjaga berat badan ideal, menghindari rokok, membatasi konsumsi alkohol, mengelola stres, berolahraga secara rutin. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.